Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Moko Ago dengan NIM 200611012108. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Green Marketing Mix. Era globalisasi yang telah mengubah gaya hidup tradisional menjadi modernisasi, membuat masyarakat secara cepat mengetahui isu-isu yang sedang hangat dibicarakan. Perkembangan isu mengenai kesehatan lingkungan menjadi salah satu hal yang sering dibicarakan oleh masyarakat luas. Beberapa macam isu kesehatan lingkungan seperti pencemaran udara dan pencemaran air. Adapun yang menjadi fokus utama pembicaraan dalam isu kepedulian sosial adalah masalah sampah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jenis sampah yang menjadi permasalahan adalah sampah yang sulit untuk didaur ulang, contohnya seperti sampah plastik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Kesadaran pelestarian lingkungan. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kelestarian lingkungan menimbulkan perubahan perilaku pembelian mereka. Konsumen menjadi lebih sensitif dalam pemilihan produk yang akan mereka konsumsi. Mereka akan memilih produk ramah lingkungan yang ditawarkan oleh pemasar. Tuntutan pasar tersebut menumbuhkan konsep green consumerism. Dan green consumerism merupakan kelanjutan dari gerakan green consumerism global, dimulai dengan adanya kesadaran konsumen akan hak-haknya mendapatkan produk yang layak, aman, dan ramah lingkungan. Dari permintaan pasar dan kebutuhan pasar tersebut, green marketing muncul. Green marketing mix. Konsep green marketing mix sebenarnya sama dengan bauran pemasaran konvensional, yaitu merujuk pada kepuasan kebutuhan, keinginan, dan hasrat pelanggan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Ketertarikan para konsumen akan menjaga lingkungan membuat peluang bagi perusahaan agar menerapkan green marketing, serta untuk meningkatkan penjualan. Green marketing kemudian menjadi sebuah strategi alternatif yang tidak hanya membantu citra perusahaan, tetapi juga memberi nilai tambah terhadap bisnis perusahaan. Bahkan konsumen menuntut pilihan hijau dan menawarkan membayar harga yang lebih mahal. Strategi pemasaran mencakup faktor eksternal dan internal perusahaan, sedangkan strategi bauran pemasaran merupakan ide dasar dan fungsi generik dari pemasaran yang terdiri atas elemen produk, harga, tempat, dan promosi untuk membentuk terjadinya penjualan. Konsep bauran pemasaran hijau atau green marketing mix tak terlepas dari konsep tradisional 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Green product. Green product menurut Firmansyah et al. Pada tahun 2019 adalah suatu produk yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, serta tidak menimbulkan sebuah polusi. Dalam dekade terakhir, kata-kata seperti produk hijau, produk berkelanjutan, produk ramah lingkungan, produk pro lingkungan, produk ramah lingkungan dan ekologi, dan sebagainya sering digunakan secara bergantian oleh pemasar untuk menasihati dan menggoda konsumen agar membeli produk hijau. Green product atau produk hijau adalah suatu produk yang dirancang dan diproses dengan suatu cara untuk mengurangi efek-efek yang dapat mencemari lingkungan.
baik dalam produksi, pendistribusian, dan pengkonsumsiannya. Secara spesifik, produk hijau ini dapat menjaga lingkungan dengan meminimalisir emisi atau konsumsi sumber daya alam untuk melakukan produksinya. Suatu produk hijau dapat diartikan sebagai produk yang sadar akan dampaknya terhadap lingkungan dari kegiatan daur hidupnya secara keseluruhan, seperti tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak menyebabkan kerusakan atau menimbulkan racun bagi lingkungan dan hewan. Hijau atau tidaknya suatu produk dapat dinilai melalui label dan kemasan yang digunakan dalam produk tersebut. Contoh produk hijau seperti botol air minum stainless steel, sedotan stainless steel, pembalut dari kain atau menstrual cup, tas belanja dari kanvas, alat makan dari kayu, dan lain-lain. Produk-produk yang saya katakan di atas dikategorikan sebagai produk hijau karena produk-produk ini bisa digunakan berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Elemen green marketing mix kedua yaitu green price. Dalam mengonsumsi suatu produk hijau, konsumen membayar harga premium karena biaya produksi yang lebih tinggi. Akibat terjadinya pertambahan nilai terhadap produk tersebut. Untuk mendukung pembelian dari konsumen, perusahaan perlu secara gencar melakukan promosi untuk menunjukkan usaha perusahaan dalam melaksanakan praktik hijau, memberikan gambaran mengenai manfaat produk tersebut bagi konsumen, dan rasionalisasi harga premium yang ditawarkan. Dalam buku karya Othman tahun 1998 disebutkan bahwa konsumen sebenarnya tidak tertarik untuk membayar lebih untuk produk yang dinyatakan hijau. Ini untuk alasan mengapa pemasar perlu memberi penekanan pada penetapan harga produk. Harga adalah satu-satunya elemen yang dapat menciptakan perpaduan yang ideal antara pengembalian dan untung. Usaha perusahaan dalam melaksanakan praktik hijau memberikan gambaran mengenai manfaat produk tersebut bagi konsumen dan rasionalisasi harga premium yang ditawarkan. Untungnya konsumen hijau atau green konsumen cenderung memiliki persepsi berbeda yang positif terhadap produk green, yang kemudian menciptakan kesediaan untuk membayar harga premium demi mendapatkan produk yang mampu membantu menjaga kelestarian lingkungan maupun dampak baik bagi keberlangsungan hidup manusia sendiri. Green place. Poin ketiga dari green marketing mix adalah green place. Green place mengedepankan tentang penentuan lokasi distribusi produk untuk minimalisasi jejak karbon dari aktivitas transportasi dan logistik distribusi hijau. Di sini mengacu pada yang pertama, usaha minimalisasi emisi karbon dari transportasi dan penyediaan produk pada waktu dan tempat yang tepat sesuai permintaan konsumen secara efektif. Sementara logistik hijau yaitu optimalisasi usaha hijau dari saat produk tersebut diproduksi hingga pengalokasian produk ke tangan konsumen. Konsep ini juga mencakup usaha perusahaan dalam melakukan aktivitas konsumen setelah pemakaian produk tersebut, daur ulang, ekstasi, penggunaan kembali, serta pembuangan dari produk setelah pakai. Dalam usaha tersebut, konsumen bertindak seperti penjual, sementara sebaliknya, produsen produk tersebut bertindak seperti pembeli. Green promotion. Dan yang terakhir dari green marketing mix atau bauran pemasaran hijau yaitu green promotion atau promosi hijau. Green promotion merupakan usaha perusahaan dalam menyediakan informasi, bukti pertimbangan, keterangan fitur, dan sosialisasi harga bagi konsumen terkait dengan produk hijau yang ditawarkan. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mendorong ketertarikan konsumen terhadap produk hijau yang berakhir dalam pembelian produk tersebut.
Promosi hijau melibatkan komunikasi informasi tentang komitmen lingkungan dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen. Elemen ini dalam bauran pemasaran hijau mencakup berbagai aktivitas seperti iklan berbayar, hubungan masyarakat, penjualan promosi, pemasaran langsung, dan di tempat promosi. Promosi hijau berarti mentransfer informasi lingkungan yang sebenarnya pada konsumen yang terlibat dalam kegiatan sebuah perusahaan. Juga komitmen perusahaan untuk melindungi sumber daya alam adalah untuk tujuan menarik target pasar. Green promotion sebaiknya dapat meyakinkan calon konsumen bahwa dengan keputusan pembeliannya, konsumen turut andil dalam mengambil komitmen terhadap lingkungan. Beberapa aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam usaha menjadi lebih green diantaranya yaitu memodifikasi produk, perubahan dalam proses, penggantian packaging, perubahan metode promosi. Penetapan strategi green marketing perlu dilakukan secara tepat dan perusahaan dituntut untuk melihat kebutuhan dan keinginan konsumen. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka konsumen akan percaya bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta dalam jangka waktu panjang, hal tersebut akan berdampak pada pembelian ulang yang kemudian membentuk loyalitas konsumen. The Body Shop merupakan salah satu perusahaan green yang sukses menjalankan beberapa program green-nya, di antara lain seperti menentang pengujian terhadap hewan, pemberdayaan tenaga kerja kecil, melindungi planet, memperjuangkan hak asasi manusia, dan activate self-esteem.